Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para dewan juri dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama saya Zahra Haifa Saki. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Keluarga Mendong. Cerita ini diadaptasi oleh Indra Yuda. Saya mulai ya. Dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Pak Mendong. Ya, dia dipanggil seperti itu karena pekerjaannya adalah membuat tikar dari daun mendong. Ia tinggal bersama istrinya yang bernama Mbok Mendong dan Sumi, putrinya. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang kecil dan mencukupi kebutuhan hidupnya hanya dari hasil menjual tikar mendong itu. Bahkan mereka sering tidak makan karena tidak bisa membeli bahan pangan. Di suatu pagi, Pak Mendong terbangun dari tidurnya dan memberitahu istrinya bahwa dia bermimpi bertemu dengan nenek buyutnya. Nenek buyutnya itu berpesan agar Pak Mendong mengadakan kenduri mengundang orang-orang miskin dengan menyembelih lembu. Mbok nih, Bapak semalam bermimpi bertemu dengan nenek buyut. Ia menyuruhku untuk mengadakan kenduri. Tapi Bapak bingung, Mbok nih. Kita saja miskin begini. Dari mana kita mendapatkan uang untuk kenduri? Apa rumah kita dijual saja ya, Mbok nih? Kata Pak Mendong. Eyalah Pak Nih, memangnya laku berapa kalau rumah kita dijual? Rumah kita kecil, kata Mbok Mendong. Bagaimana kalau si Sumi? Kita gadaikan saja sementara kepada orang kaya di desa. Kalau sudah punya uang, nanti kita tebus lagi, kata Pak Mendong. Saat mereka sudah mendapatkan uang, mereka gunakan untuk membeli beras, lembu, kuali, dan sebagainya. Setelah semuanya siap, Mbok Mendong segera memasak untuk kenduri. Mereka kemudian mengundang para fakir miskin ke rumah mereka untuk menikmati hidangan. Gak nyangka ya, ternyata Mbak Mendong dan Mbok Mendong bisa masak kenduri seperti ini. Iya ya, masakannya Mbok Mendong enak tenan, kata fakir miskin itu. Hidangan pun habis tak tersisa. Setelah kenduri selesai, tinggallah Pak Mendong dan Mbok Mendong duduk termangu, merasa sedih memikirkan bagaimana caranya menebus anak kesayangan mereka. Mbok Mendong masuk ke dalam rumah untuk berbenah. Betapa herannya Mbok Mendong melihat kuali tampak bercahaya dan berkilauan. Pak Nih, kenapa kuali kita
Mendong. Begitu melihat lebih dekat, Mbok Mendong terkejut karena ternyata isi dari kuali tersebut penuh dengan emas dan perak. Hah? Pak Ne, lihatlah kuali kita penuh dengan emas dan perak. Entah datang dari mana, Pak Ne. Begitu terkejutnya mereka dan senang sekali. Kemudian emas dan perak tersebut mereka gunakan untuk menebus anak kesayangan mereka. Tak lama, berita tentang kekayaan Pak Mendong tersebar luas ke seluruh desa. Ada seseorang kaya, tapi kikir, yang merasa penasaran dari mana asal-muasal kekayaan Pak Mendong. Hei, Pak Mendong, bagaimana bisa Bapak kaya raya seperti ini? Pak Mendong pun menceritakan semua kisahnya. Si kikir itu kemudian pergi ke pasar untuk membeli seekor lembu. Dasar kikir, ia menawar harga lembu dengan sangat rendah. Alhasil, ia pulang tanpa membawa lembu. Si kikir tidak kehabisan akal. Pulanglah ia ke rumah dan disembelihnya anjing peliharaan miliknya. Dagingnya dimasak untuk kenduri. Kemudian diundanglah para fakir miskin ke rumahnya untuk menikmati masakan. Tapi atas kehendak yang maha kuasa, saat pembacaan doa, anjing yang sudah menjadi lauk pauk secara ajaib hidup kembali dan menggigit si kikir itu. Orang-orang yang menghadiri kenduri sangat merasa ketakutan dan berlari tunggang langgang meninggalkan kenduri. Tinggallah si kikir dengan merasa kesakitan karena digigit oleh anjing peliharaannya sendiri. Nah, Dewan Juri dan teman-teman semuanya, itulah akhir cerita dari kisah keluarga Mendong. Semoga bisa menjadi contoh buat kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi